Bismillahirrahmanirrahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsu ma kuntum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Allah ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Dalam suasana pagi hari yang hikmat bersilut rahmat, marilah kita senantiasa bersyukur dan tidak lupa untuk bertafakur atas segala curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih nikmatnya iman dan Islam yang tumbuh subur di dalam dada, yang mendorong langkah kaki kita hadir di tempat ini guna menegakkan salat Idul Fitri sebagai bukti nyata dari pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Hari ini takbir, tahlil dan tahmid berkumandang dan menyeruak di setiap sudut kehidupan, di masjid, di lapangan, di kampung, di gunung, di pasar, dan di seluruh pelosok negeri umat Islam. Getarannya memenuhi ruang antara langit dan bumi, menghujam ke dalam kolbu mukmin yang senantiasa zikrullah, penuh dengan mahabbah, penuh ridha, penuh roja akan hari perjumpaannya dengan Sang Khalik, Zat yang maha kuasa atas jagat raya dengan segala isinya. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid itu sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan meraih fitrah melalui mujahadah, perjuangan lahir dan batin dan pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Islam sesungguhnya telah mengajarkan takbir kepada kita agar senantiasa mengagungkan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, dimanapun dan kapanpun. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika sholat, kita bertakbir. Dan di saat qiyamul lail, tarawih dan witir, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat azan dan iqamah, kita juga mengumandangkan takbir. Saat bayi baru dilahirkan, kita perdengarkan takbir. Bahkan di saat medan laga perjuangan, kita juga memekikkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Begitu cepat waktu berlalu. Ramadan, bulan agung penuh kemuliaan itu telah meninggalkan kita. Sebulan penuh kita dididik, dibina, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan rahmatnya, maghfirahnya, dan segudang kebaikan yang ada di dalamnya demi membangun jiwa-jiwa ihsan sebagai konektor iman menggapai ketakwaan. Para alim berpesan untuk kita semua hamba yang beriman, barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu telah berlalu, sementara Allah selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Maka jadikan diri kita seorang Rabbani dan jangan menjadikan diri kita seorang Ramadhani. Sekarang di hari yang fitri ini, kita semua telah berhasil dalam melawan hawa nafsu yang kerap kali menguasai dada manusia.
sehingga diberikan gelar tertinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, yakni gelar Al-Muttaqin. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Namun kemenangan yang kita raih hari ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, tapi menjadi awal dari sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan dan rintangan, ujian dan cobaan yang senantiasa menghadang. Fitrah dan ketakwaan yang hadir di pundak kita harus kita jaga, kita pertahankan, dan bahkan kita tingkatkan. Terlebih bulan Syawal, itu artinya bulan peningkatan. Hati yang peka tetap dijaga dengan iman, berbagi dengan sesama setiap ada kesempatan. Sholat malam kita istiqomahkan, baca Quran kita tingkatkan, saling memaafkan dengan sesama insan. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat id rahimakumullah. Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan penuh adalah sarana untuk melatih diri membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Menjadikan gerak hidupnya bernilai ibadah 24 jam seharinya, guna perbaikan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita kenal dengan istilah hablum minallah. Dan bulan Syawal yang kita jalani saat ini adalah sarana untuk silaturahim dengan saling mengunjungi. Kita berharap mampu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling membutuhkan satu dengan yang lain, selalu menjaga dan mengawasi kalian semua. Wa antafu aqrabu littaqwa, dan permaafan kalian itu mendekatkan kepada takwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sengaja atau tidak, terpaksa atau terbiasa, kecil atau besar, setiap kita pasti punya kesalahan. Jika tidak kepada Allah, pasti kesalahan kepada sesama manusia. Buat Allah mudah mengampuni kita, tapi dosa sama manusia belum bisa diampuni sampai hadir permaafan di antara kita. Ulama-ulama sufi mengingatkan kita semua, la saghir ma'al istimrar. Tidak disebut dosa kecil kalau ditumpuk setiap harinya. Wala kabair ma'al istighfar, dan tidak akan bisa menjadi dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa kita, kalau tiap hari digempur dengan istighfar, maka lantak dosa-dosa kita. Sekecil apapun dosa, kalau ditumpuk terus setiap harinya, akan membunuh jadinya. La saghir ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Inilah saatnya dengan semangat ketakwaan kita lanjut kembali tali persaudaraan di hari kemenangan. Momentum yang tepat untuk saling memaafkan agar ibadah kita tidak rusak sebab dosa antara sesama insan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Idul Fitri juga memberikan pesan kepada kita bahwa syariat Islam mengajarkan kepada kesucian, keindahan, dan kebersamaan, serta mengarahkan umat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, rukun dalam kebersamaan dan bersama dalam kerukunan. Segala kelebihan yang melekat dalam diri manusia dalam bentuk apapun juga hendaknya disadari bahwa selain menjadi nikmat, ia juga sekaligus menjadi amanat, merupakan nikmat untuk disyukuri dan sebagai amanat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang demikian itu karena takwa dan fitrah manusia pada hakikatnya adalah gabungan 3 unsur kehidupan sekaligus, yakni keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Seseorang yang berhari raya Idul Fitri berarti telah mampu mengembalikan semangat ketakwaan dan fitrahnya sehingga dapat berbuat yang indah, baik, dan benar.
Perbuatan yang indah akan melahirkan seni dan estetika dalam membangun kehidupan yang harmoni dalam dirinya. Perbuatan baik akan melahirkan akhlakul karimah dan etika dalam menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bertata krama di negeri yang tercinta. Sementara kebenaran akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang mengantarkan kemajuan peradaban umat manusia. Karenanya perbuatan yang lebih baik hanya dapat diwujudkan oleh pribadi-pribadi yang di dalam dadanya telah bersemi takwa dan kefitrahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Risalah Islam sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi ajarannya juga syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang universal. Karenanya Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Seperti ajaran yang menekankan pentingnya mau dan mampu memberikan manfaat kepada sama manusia. Dalam pandangan Islam, nilai dan mutu hidup manusia tidak ditentukan karena panjang pendeknya umur, tidak ditentukan karena tinggi rendah pangkat dan jabatan, juga bukan karena status sosial kaya dan miskinnya, tapi sungguh ditentukan dari seberapa banyak nilai kebaikan, kebajikan, dan kearifan yang ia hadirkan sepanjang hayat masih di kandung badan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Di sisi lain, nilai kehidupan kita sebagai manusia yang tinggal di dunia yang bersifat fana dan sementara, yang orang bijak menyebutnya sebagai panggung sandiwara, tentu menjadi kesadaran kita bersama bahwa dalam mengarungi samudera kehidupan telah menjadi sunatullah bila diwarnai dengan keluh kesah, susah dan senang, canda dan tawa, suka dan duka, rahmat dan bencana, menang dan kalah, peluang dan tantangan yang acap kali menghiasi dinamika kehidupan. Kita juga semua sepakat hidup laksana roda yang berputar. Sekali waktu bertengger di atas, pada waktu yang lain terbilas di bawah. Kemarin kita sebagai pejabat, sekarang kembali menjadi rakyat. Suatu saat pernah menjadi orang kaya, pada saat yang lain hidup sengsara. Kemarin segar bugar, hari ini berbaring sakit dan tidak berdaya. Sungguh suka dan duka datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Setiap kali lebaran datang, ada saja di antara sanak saudara kita, karib kerabat kita, orang tua kita, sahabat kita yang tidak lagi berlebaran bersama kita. Mereka tidak ikut mempersiapkan Idul Fitri, mereka tidak ikut mengembangkan takbir, mereka tidak ikut pergi ke masjid atau tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Tidak dapat kita lihat wajah mereka yang ceria, tidak bisa kita ulurkan tangan untuk memohon maaf kepada mereka. Tidak sanggup kita bagi mereka dengan bingkisan makanan atau pakaian, karena mereka telah mendahului kita ke alam kubur. Mereka telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini tidak ada yang kekal, semua fana dan akan terus bergerak dengan kehendak sunatullah yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sedang sholat rahimakumullah. Memang dalam perjalanan hidup kita butuh berhenti sejenak untuk muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri dan menyamakan persepsi bahwa seorang mukmin yang sejati dengan ketakwaan yang telah hadir di dalam diri tidak boleh kita bersikap frustasi, menyerah kepada keadaan hidup yang menyiksa diri. Akan tetapi harus kita optimis, jauh dari sifat pesimis, bekerja keras dan cerdas, jauh dari sikap malas, seraya tetap berharap bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengiringi hamba-hamba yang sabar dan teguh menghadapi segala aral yang melintang. Inilah sikap mukmin yang sesungguhnya, senantiasa berusaha mengobarkan obor kebajikan, menembarkan marhamah, menegakkan dakwah, merajut ukhuwah dan menjawab segala tantangan dengan penuh kearifan dan kesungguhan. Bukankah Allah Tuhan kita telah berjanji, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersikap lemah, dan dengan kalian
jika kalian orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Suatu saat Luqmanul Hakim, seorang soleh yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran, pernah menyampaikan tausiah kepada putranya. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana lautan yang sangat dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karenanya, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal untuk mengarunginya, iman sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya. Niscaya anakku, engkau akan selamat sampai tujuannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Pada akhirnya, marilah kita semua merajut kembali tali persaudaraan di antara sesama insan. Kita jadikan segala amalan kebaikan dan kebajikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan sebagai bekal perjuangan yang sesungguhnya menghadapi tantangan hidup pada 11 bulan berikutnya. Terlebih menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Oleh karenanya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersatu dalam ikatan iman untuk berjuang bersama memerangi kemiskinan, kebodohan, kemerosotan akhlak dan moral, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, dan bersaudara kita rukun. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa menerima seluruh amaliyah ibadah kita dan mengkaruniakan kekuatan fisik dan mental agar kita tetap istiqomah dan tabah menghadapi segala ujian, cobaan, rintangan dan tantangan kehidupan. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur kepada kita semua sehingga dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang datang, dan yakinkan kepada diri kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ridho, rahmat dan berkahnya guna mewujudkan kota Bau-Bau yang maju, rakyatnya yang sejahtera dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya. Karenanya ya Allah, jadikan pemimpin kami di kota ini dan Indonesia pada umumnya pemimpin yang jujur dan adil, pemimpin yang mengajak bukan yang mengejek, pemimpin yang menyeru bukan yang menyuruh, pemimpin yang berempati bukan hanya bersimpati, pemimpin yang bukan hanya mampu menuntut tapi dia akan jadi apa yang ia tuntut, pemimpin yang arif dan bijaksana serta mampu menjaga amanah dan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ya, sahabat di mana saja berada, demikianlah baju Idul Fitri yang telah disampaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.